Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak hebat. Berjumpa kembali dengan Pak Angga kali ini. Anak hebat, kali ini kita akan belajar lagi materi tematik tema ke-6 tentang panas dan perpindahannya. Subtema ketiga, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ketiga. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu materi muatan bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi, materi muatan IPS tentang interaksi sosial, budaya, dan ekonomi di masyarakat, dan materi muatan PPKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada di masyarakat. Nah, silahkan kalian perhatikan keempat gambar tersebut. Ada gambar orang yang sedang membatik, orang yang sedang memahat kayu, para nelayan yang sedang mencari ikan, dan para petani. Menurut kalian, apa tujuan kegiatan tersebut? Bagaimana pengaruh kegiatan tersebut terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya masyarakat setempat? Bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita simak bacaan berikut ini. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya, mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian. Terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat saat hiburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Penyuran di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Mulai beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemiren, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat Desa Gantong Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di Desa Gantong, tanah kelahirannya. Nah, anak-anak, setelah kalian mencermati bacaan tersebut, mari kita lengkapi diagram-diagram berikut yang berisi tentang informasi penting yang ada dalam bacaan di setiap paragrafnya. Yang pertama, di
paragraf pertama, informasi pentingnya yaitu masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan nenek moyangnya. Kemudian, yang kedua, paragraf kedua, informasi pentingnya yaitu ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Di paragraf ketiga, informasi pentingnya yaitu keberadaan desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Di paragraf keempat, informasi pentingnya yaitu ada beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Maka, dengan melihat informasi-informasi penting tersebut, maka kesimpulan dari bacaan tersebut yaitu masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, misalnya kegiatan tradisi, peristiwa kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Namun, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Desa adat memang untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat. Beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas, salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, setelah kita memahami tentang informasi penting, juga kesimpulan bacaan tersebut, mari kita baca lagi tentang bacaan perajin batik Osing. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Aswar Anas mengatakan, pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Swarna Fest yang digelar pada tanggal 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Swarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berwarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarnanya mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Pak Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bagung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batiknya. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Setelah kalian mencermati bacaan tersebut, mari kita jawab bersama-sama pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan bacaan. Yang pertama, apa tujuan utama diadakan kegiatan pelatihan pembatikan dengan menggunakan pewarna alami? Ya, tujuan diadakannya
kegiatan pelatihan adalah semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dalam memperbanyak kreasi motif. Yang kedua, apa manfaat dari kegiatan tersebut bagi para pembatik dan masyarakat di Banyuwangi? Ya, manfaat dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan tingkat ekonomi pengrajin dan berdampak pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan pewarna alami pada pembangunan ekonomi para perajin batik? Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi semakin tinggi. Dan pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Ya, dengan menggunakan pewarna alami, masyarakat turut serta dalam menjaga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ini adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada tugas untuk kalian. Setelah kalian memahami bacaan perajin batik Osing, cobalah kalian kerjakan tabel berikut ini. Ya, silahkan kalian tuliskan pihak yang terkait dalam bacaan perajin batik Osing, kemudian perannya sebagai apa, haknya apa, dan kewajibannya juga apa. Silahkan kalian tuliskan. Ada 4 orang atau 4 person di situ, ya. Anak-anak, kita semua harus menjaga tanggung jawab kita. Apabila kita tidak menjaga tanggung jawab kita dengan baik, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berikut ini adalah akibat dari tidak adanya penerapan tanggung jawab yang ada di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat. Yang kedua, bisa menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Ya, akhirnya kita sampai pada pembelajaran hari ini. Jangan lupa, selesaikan tugasnya secepat mungkin. Oke? Pak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.